Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa dan selalu memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini kita dipertemukan di musholah imanullah yang penuh berkah dalam rangka kebaikan besar, menuntut ilmu agama sekaligus mempelajari atau mengkaji pembahasan tema yang paling kita butuhkan dalam kehidupan kita, yaitu tema meniti jalan yang lurus. As-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Saking pentingnya untuk kita selalu menempuh jalan yang lurus, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dan mewajibkan kita selalu meminta kepadanya di dalam ibadah yang paling agung di setiap rakaat salat kita, yaitu yang kita baca di dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, berikanlah hidayah kami untuk selalu menempuh jalan yang lurus. Karena perkara ini termasuk perkara yang paling penting dalam agama kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk selalu meminta kepadanya hidayah menempuh jalan yang lurus, meniti jalan yang lurus. Sehingga di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan makna ayat dalam surat Al-Fatihah ini, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Di sini terkandung makna meminta hidayah untuk menempuh jalan yang lurus. Juga terkandung sekaligus makna talabut thabat 'alaiha, meminta keteguhan di atas hidayah, meminta istiqamah di atas hidayah. Karena bisa jadi saat ini seorang hamba dia menempuh jalan yang lurus, dia selalu taat kepada Allah, dia selalu beribadah. Siapa yang menjamin seperti ini terus dilakukannya besok, bulan depan, tahun depan, sampai di akhir hayatnya? Ini yang menjadikan permohonan dalam doa di dalam ayat ini itu penting dan harus selalu kita baca. Karena istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ini sama pentingnya dengan upaya untuk meraih hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ketahui manusia, ya, akan diperhitungkan amalnya, akan terlihat kualitas dari amalnya di saat-saat dia menutup hidupnya. Disitulah akan dilihat apakah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala tetap ada pada dirinya atau
hidayah itu kemudian dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal manusia tergantung dari kesudahan atau penutupnya. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, mengusahakan diri kita untuk selalu meniti jalan yang lurus. Ini adalah bukti bahwa kita sangat menghargai dan memuliakan agama kita. Apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Di akhir zaman yang penuh dengan fitnah yang menyesatkan. Yang fitnah ini bukan satu saja, banyak dan datangnya silih berganti, susul menyusul. Ini fitnah di akhir zaman. Kita pernah dengar hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Imam Muslim, bagaimana gambaran dahsyatnya fitnah di akhir zaman yang sekarang kita hidup di dalamnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlimah yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran." Hendaknya kalian bersegera dalam melakukan amal-amal kebaikan sebelum kalian didahului dengan datangnya fitnah-fitnah. Bukan satu fitnah, banyak fitnah di akhir zaman. Yang bentuknya fitnah ini seperti bagian malam yang sangat gelap gulita, yakni tidak jelas. Namanya juga fitnah. Orang yang terjerumus dalamnya tanpa sadar bahwa dia telah terjerumus. Na'udzubillah min dzalik. Ketika muncul fitnah ini, apa yang terjadi? Kata Rasulullah SAW, ada seorang hamba di pagi hari dia masih beriman, sore harinya dia telah menjadi kafir. Bayangkan, pagi dan sore tidak sampai 12 jam, iya kan? Jarak yang sangat singkat. Pagi sampai petang telah berubah dari orang yang masih beriman langsung hilang imannya, kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafirun. Ada juga orang yang di sore harinya masih beriman, di petang hari masih beriman, besok paginya dia telah menjadi kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini mengabarkan kepada kita bahwa perkara menjaga iman, menjaga hidayah untuk selalu di atas jalan yang lurus, ini merupakan hal yang harus mendapatkan perhatian besar bagi setiap muslim untuk kebaikan dirinya sampai dia menutup hidupnya di atas petunjuk Islam, di atas sunnah Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Gambaran dahsyat fitnah di akhir zaman seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, itu ditambah lagi dengan kondisi hati manusia yang sangat lemah, sehingga mudah berbolak-balik, mudah terpengaruh. Tipu daya syaitan sangat kuat. Hati itu adalah tempat menampung iman. Tapi hati ini juga dalam bahasa Arab disebut dengan al-qalbu, sesuai dengan sifatnya, yataqallab, mudah berbolak-balik, mudah terpengaruh. Itulah sebabnya para ulama salaf rahimahumullah melarang kita mendengarkan syubhat, mendengarkan sampai pun ceramah agama tapi tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, karena ini bisa mempengaruhi hati. Ya, bisa mempengaruhi hati. Di dalam kitab Aqidatus Salafi Ashabil Hadits, Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah ta'ala menjelaskan hal ini dengan menukil pernyataan dari para ulama yang terdahulu yang melarang kita mendengarkan
ucapan orang-orang yang menjelaskan agama tidak berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Beliau mengatakan, wa aktsaru ulama'i salafi ala hadha at-tahdhir yarawna anna al-qulubata dha'ifatun wa syubhata khattafa. Kebanyakan dari para ulama salaf memandang untuk memberikan peringatan seperti ini. Jangan mendengarkan penjelasan perkara agama dari orang yang tidak menukil pemahaman salaf. Para ulama salaf memandang untuk memberikan peringatan seperti ini karena mereka beranggapan hati manusia itu lemah, sedangkan syubhat kerancuan itu mudah menyambar. Kerancuan itu mudah menyambar. Sekarang kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, itu digambarkan bahwa jalan yang benar itu cuma satu-satunya jalan, sedangkan jalan yang menyimpang itu disebut banyak dan bermacam-macam. Tawaran dari syaitan untuk menyimpangkan manusia itu berbagai jenis. Kalau dia tidak suka ini, ada tawaran yang kedua, ada tawaran yang ketiga, dan seterusnya. Sedangkan jalan yang lurus cuma satu. Memang butuh taufik dari Allah untuk kuat menempuhnya, membutuhkan sebab menuntut ilmu, paham, agar bisa berbalik dari banyak yang menyimpang untuk mengikuti yang satu saja. Tidak asing bagi antum semua hadis yang sahih yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Abi Daud serta yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadihi, thumma qala hadza sabilullahi mustaqiman." Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris di hadapan kami sebuah garis lurus yang panjang satu. Setelah itu beliau bersabda, inilah jalan Allah yang lurus. Thumma khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Setelah itu Nabi SAW membuat lagi garis-garis pendek di samping kiri dan kanan jalan yang lurus atau garis yang lurus tadi. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, hadhihi subulun laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaih. Inilah jalan-jalan lain yang menyimpang. Subul, banyak jalannya. Orang yang lemah iman mudah tergoda. Orang yang tidak paham mudah tertarik mengikutinya. Banyak dan pendek-pendek semua. Tidak ada satupun dari jalan ini kecuali ada syaitan yang mengajak manusia untuk mengikutinya. Subhanallah. Sudah jalannya banyak, bermacam-macam. Ada syaitan yang bertugas khusus untuk merayu manusia mengikuti masing-masing jalan tersebut. Setelah menyampaikan hadis ini, Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya inilah jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya yang lurus, maka ikutilah jalan ini dan janganlah kalian menyimpang dari jalan-jalan ini. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain yang menyimpang dari jalan ini, sehingga kalian akan terpisah dari jalan Allah. Demikianlah Allah wasiatkan kepadamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Inilah kendala. Untuk menempuh jalan yang lurus tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semudah membalikkan telapak tangan kecuali orang-orang yang Allah mudahkan. Masalahnya tawaran lain banyak, godaan syaitan kuat, hati kita lemah, akhir zaman penuh dengan fitnah. Coba untuk bayangkan, ini faktor-faktor semua yang menjadikan kesesatan manusia di akhir zaman ini sangat-sangat besar peluangnya.
Makanya seorang hamba yang hidup di akhir zaman itu harusnya takut. Sudah demikian besar potensi kerusakan dan sebab-sebab fitnah, ditambah lagi di akhir zaman ini ilmu yang bermanfaat kurang, panutan dalam kebaikan jarang. Kalau seandainya kita hidup di masa yang masih dekat dengan sunnah Rasulullah SAW, kan kebaikan masih banyak. Para sahabat juga ada, atau paling tidak para ulama tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Karena satu masa semakin jauh dari masa sunnah, itu keburukan pasti semakin besar, kebaikan semakin sedikit. Kullama kana al-ahdu lis-sunnah, di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa dari imam besar, menjadi panutan bagi kita. Ya Allah, wafatkanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, meniti jalan yang lurus, pertama, kita upayakan dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu kita ucapkan doa dalam surat Al-Fatihah tadi, kita sungguh-sungguh menghadirkan maknanya. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Kita minta kepada Allah hidayah menempuh jalan yang lurus. Kita minta disempurnakan dan dikuatkan hidayah kita, karena hidayah perlu kita sempurnakan. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Muhammad SAW, walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk kami akan tambahkan petunjuk baginya, disempurnakan petunjuknya, kemudian kami berikan ketakwaan untuknya. Hidayah itu perlu disempurnakan. Kita hadirkan makna ini sekaligus makna apa? Ats-tsabat 'alaiha, keteguhan di atas hidayah. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang bisa menempuh jalan yang lurus kalau Allah tidak mudahkan dia. Di dalam sebuah hadis kursi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah orang-orang yang tersesat kecuali yang aku berikan hidayah kepadanya. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku berikan hidayah itu kepadamu. Berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan permintaan orang yang menunjukkan dia sangat membutuhkan istiqomah di atas jalan yang lurus. Dan memang ini termasuk kebutuhan kita yang paling besar dalam penjagaan agama kita. Kemudian, jalan yang lurus, ya, as-siratul mustaqim, itu ditafsirkan oleh para ulama. Ya, pertama jelas yang namanya mustaqim artinya jalan yang lurus, tidak ada bengkoknya. Sehingga yang namanya istiqomah itu didefinisikan oleh sebagian dari para ulama. Misalnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, sulukis siratil mustaqim duna ta'wijin anhu yamnatan wala yusra. Istiqomah artinya adalah menempuh jalan yang lurus senantiasa menempuh jalan yang lurus tanpa berpaling atau tanpa berbelok ke kiri dan ke kanan. Karena setiap berbelok akan ketemu jalannya syaitan. Nah, sebagian dari para ulama menafsirkan as-siratul mustaqim, jalan yang lurus, kesimpulan maknanya itu kembali kepada dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yaitu apa? Memurnikan tauhid kepada Allah semata-mata, menjauhi syirik,
memurnikan. Ittiba, hanya mengikuti sunnah Rasulullah SAW, menjauhi segala bentuk perbuatan bid'ah atau apa-apa yang diadakan dalam urusan agama. Imam Ibnu Qayyim ketika menafsirkan makna as-siratul mustaqim, beliau mengatakan, huwa tauhidul ibadati wa tauhidul ittiba wa tauhidul mutaba'. Siratul mustaqim itu artinya adalah mengesahkan Allah dalam beribadah, hanya menyerahkan ibadah kepadanya semata-mata. Artinya menjauhi perbuatan syirik dan hanya menjadikan satu-satunya Rasulullah SAW sebagai panutan, dan tidak mencari panutan atau teladan selain dari Rasulullah SAW. Ini inti makna dari dua kalimat syahadat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Ibrahim alaihissalatu wassalam, syarat untuk teguh di atas agamanya, kita harus memiliki al-qaulul tsabit, ucapan yang kokoh, yang teguh. Ternyata tafsirnya adalah dua kalimat syahadat yang dipahami dan diamalkan dengan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah akan meneguhkan imannya orang-orang yang beriman dengan memiliki apa? Dengan sebab dia memiliki apa? Bil qawli tsabit, dengan ucapan yang teguh, ucapan yang kokoh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ini ayat terdapat dalam surat Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ayat ini ditafsirkan langsung oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina idza su'ila fil qabri fayashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fadzaka qauluhu faqara al-ayat. Orang yang beriman itu ketika dikuburkan dan didatangi malaikat Munkar dan Nakir, dia akan bersaksi membaca dua kalimat syahadat. Tidak ada sembahan yang benar selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Itulah makna firman Allah di surat Ibrahim tadi, kata Rasulullah SAW. Makanya belajar tauhid. Ini sebab untuk selalu menempuh jalan yang lurus. Tidak pernah bosan-bosan kita mengkaji tauhid, mengoreksi kesalahan dalam urusan tauhid, baik itu syirik kecil apalagi syirik yang besar. Pengajian kita yang paling utama dan selalu mengisinya adalah pembahasan masalah tauhid, perkara yang menguatkan iman, menguatkan akidah. Jangan ada anggapan bahwa tauhid ini tidak perlu lagi banyak dibahas karena kaum muslimin sudah mengenalnya dan sudah sedikit yang melakukan perbuatan syirik. Wallahi, orang yang mengatakan seperti ini adalah orang yang sangat bodoh dengan kejahilan murakkab. Sangat bodoh. Al-Quran dengan tegas mengatakan mayoritas manusia dalam urusan iman masih bercampur dengan syirik. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Yusuf, sekitar ayat 106 kurang lebih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menyebutkan keadaan iman mayoritas, artinya kebanyakan manusia. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan manusia benar-benar beriman kepada Allah kecuali mereka dalam keadaan masih berbuat syirik. Mayoritas manusia. Lantas siapa yang mengatakan tidak perlu lagi berdakwah tauhid? Masa tauhid terus yang dikaji? Memang tauhid ini kelihatannya mudah, tapi godaan syaitan yang terbesar adalah memalingkan manusia dari tauhid, menjerumuskan kepada perbuatan syirik, karena ini adalah sebab kemurkaan yang Allah yang paling besar.
As-siratul mustaqim, jalan Allah yang lurus, makna terbesarnya adalah menegakkan tauhid, menjauhi perbuatan syirik. Kemudian belajar sunnah Rasulullah SAW. Jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Menuntut ilmu sunnah itu kita lakukan sampai di akhir hayat kita. Talabul ilmi hatta al-mamat. Ini prinsip dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menuntut ilmu itu sampai meninggal dunia. Karena orang ketika dia menuntut ilmu berarti dia selalu meniti jalan yang lurus. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika menyebutkan golongan manusia yang selamat itu dua, yang ketiga celaka. Yang pertama alimun rabbani, seorang yang berilmu yang mendidik manusia di atas ilmu sunnah. Yang kedua apa? Wa muta'allimun ala sabilin najah, penuntut ilmu yang selalu berada di jalan keselamatan. Selama menuntut ilmu berarti hamba ini selama itu pula dia meniti jalan yang lurus. Makanya menuntut ilmu tidak ada liburnya, tidak ada akhirnya, tidak ada tamatnya sampai kita mati. Satu saat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala sedang berlari ke sana kemari, padahal sudah tua usianya. Ada ulama datang ke negeri mereka, dia berlari ke sana kemari, datang ke majelis ini, datang lagi ke majelis berikutnya, sampai-sampai kemudian dihadang oleh salah seorang tetangga yang kenal dia. Dihadang, dipegang kera bajunya Imam Ahmad. Tetangganya ini mengatakan, "Ila mata hadza ya Aba Abdillah? Sampai kapan kamu terus menuntut ilmu, berlari ke sana kemari, kamu sudah tua, tidak berhenti-berhenti juga?" Apa jawaban beliau? "Ilal mamat, sampai saya meninggal dunia." Bukankah kita ingin istiqomah sampai di akhir hayat kita? Ya harus berpegang teguh dengan ilmu sunnah, harus terus belajar, harus terus mengkaji keimanan sampai di akhir hayat kita. Ada salah seorang ulama salaf ditanya, "Mata yasluhu lirrajuli an yatlubal ilma?" Kapankah usia yang pantas bagi seseorang itu menuntut ilmu? Kapan usia yang pantas? Apa jawaban ulama ini? Ma saluhat bihil hayatu, selama dia masih pantas hidup. Selama dia masih pantas hidup, terus belajar. Bahkan imam besar Ahlus Sunnah dari kalangan kamu sekarang dibangkitkan dari kematianmu. Mati, dibangkitkan lagi. Kamu apa yang kamu akan lakukan? Yakni diberi kesempatan hidup yang kedua. Apa yang akan kamu lakukan? Kata beliau apa? Atlubul ilma hatta ya'tiyani malakul mauti marratan tsaniyah. Saya akan menuntut ilmu lagi sampai malaikat maut datang mencabut nyawaku kedua kalinya. Ulama salaf itu mengetahui istiqomah itu adalah selalu menempuh jalan Allah, dan jalan Allah itu adalah ilmunya, petunjuknya. Jalan Allah itu adalah Al-Quran, hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Kalau kita setia mempelajarinya, setia memahami dan mengamalkannya, berarti itulah gambaran setianya kita meniti jalan yang lurus sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, sampai di akhir hayat kita. Oleh karena itulah, di sini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, belajar sunnah, mengkaji ayat-ayat Al-Quran dengan penafsiran para ulama salaf, mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW dalam masalah akidah, masalah iman, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah-masalah pengamalan agama. Ini perkara yang harus kita selalu berpegang teguh dengannya, apalagi di akhir zaman. Gelombang fitnah menenggelamkan, membinasakan. Sunnah adalah sebab keselamatan. Sebab keselamatan. Para ulama salaf senantiasa mengatakan al-iqtisamu bisunnati najatun. Berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan dari fitnah. Tidak asing bagi antum, Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala memperumpamakan berpegang teguh dengan sunnah itu seperti orang yang menaik
kapalnya Nabi Nuh. Seperti bahteranya Nabi Nuh persis. Dan ini perumpamaan yang indah. Kata Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imam penduduk Madinah di zaman tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan, Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala mengatakan, as-sunnatu mithlu safinatin Nuh alaihi salam. Man raqibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. Sunnah itu ibaratnya, perumpamaannya adalah seperti bahteranya atau kapalnya Nabi Nuh ketika seluruh dunia ditenggelamkan dengan air banjir. Sunnah adalah perumpamaannya seperti bahtera Nabi Nuh. Siapa yang mau ikut menumpang di atasnya maka dia selamat. Tapi barang siapa yang enggan menumpang maka dia pasti akan tenggelam, binasa. Di akhir zaman ini, sebab untuk selalu menjaga kita istiqomah di atas jalan yang lurus setelah taufik dari Allah tidak lain satu-satunya adalah belajar ilmu sunnah. Belajar ilmu sunnah, mengikuti kajian sunnah. Kajian sunnah inilah yang akan menjadikan telapak kaki kita selalu meniti jalan Allah. Karena hanya orang-orang yang belajar sunnah Rasulullah SAW akan ditolong oleh Allah dan dijaganya. Sekarang, agama Islam, Al-Quran dan sunnah pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan peringatan, yaitu Al-Quran, dan kami akan menjaganya. Ketika Al-Quran dijaga, maksudnya dijaga lafadznya, dijaga maknanya. Hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan Al-Quran mesti dijaga juga, karena makna Al-Quran diterangkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda, ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu, dalam Sunan Abi Daud dengan sanad yang sahih. Ketahuilah, aku ini diturunkan kepadaku Al-Quran dan semisalnya bersamanya. Apa itu? Penjelasan maknanya di dalam hadis-hadis yang sahih. Makanya ketika Al-Quran dijaga, pasti juga sunnah ikut dijaga. Baik, Al-Quran dan sunnah dijaga. Kalau kita belum tentu dijaga. Artinya ada seorang yang hari ini dia berpegang teguh, semangat belajar sunnah, mengamalkannya. Besok belum tentu. Kalau Al-Quran dan sunnah pasti dijaga. Nah, supaya kita ikut terjaga, dekatkan diri kita dengan Al-Quran dan sunnah yang pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu caranya. Jadi kenapa kita diperintahkan berpegang teguh dengan agama? Karena agama ini ditolong oleh Allah. Kamu berpegang teguh dengan agama, itu artinya kamu ikut ditolong oleh Allah. Inilah banyak yang dipahami oleh sebagian orang ketika membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah atau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan menguatkan kedudukanmu, menjadikan teguh kakimu di atas jalan yang lurus. Apa sih artinya menolong agama Allah? Sekarang kita tanya, Allah apakah perlu ditolong? Yang ditolong itu kan yang lemah, sementara Allah maha kuat dan maha perkasa. Baik, agama Allah perlu ditolong nggak? Perlu dijaga agama ini? Tidak perlu. Siapa yang menjaga agama ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah perlu bantuan kita untuk menjaga agamanya? Tidak perlu. Yakni Islam ini tidak akan pernah padam, tidak akan pernah hilang dari muka bumi sampai hari kiamat. Iya kan? Jadi tersebarnya bid'ah, tersebarnya kesyirikan, tersebarnya penyimpangan memang banyak, tapi akan selalu ada orang-orang yang membawa Islam yang benar. Allah selalu hadirkan mereka sampai di akhir zaman.
Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Akan selalu ada dan senantiasa Allah hadirkan sekelompok dari umatku, orang-orang yang selalu menampakkan, membela, memperjuangkan kebenaran, tidak akan merugikan, tidak akan mengganggu mereka orang-orang yang berpaling, menyelisihi mereka, sampai datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tetap seperti itu. Agama ini dijaga oleh Allah. Nah, yang tidak terjaga itu adalah, belum tentu dijaga, adalah iman kita. Supaya iman kita dijaga, kita dekatkan diri kita dengan sesuatu yang pasti terjaga, yaitu petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah SAW. Makanya saya katakan tadi, makna intan surullah berdasarkan kesepakatan ulama ahli tafsir, ahlu sunnah, seperti disebutkan dalam kitab tafsir Adwaul Bayan oleh Al-Syekh Al-Allamah Al-Imam Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah ta'ala. Maknanya menolong Allah atau menolong agama Allah, kata beliau, wa ma'lumun anna nasrallahi innama huwa bittiba'i ma syara'ahu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Sudah dimaklumi yang namanya menolong agama Allah adalah dengan mengikuti syariatnya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi tidak mungkin menolong agama Allah itu orang yang melakukan syirik, melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah. Tidak. Menolong agama itu sekarang antum belajar, paham dan amalkan. Koreksi kesalahan diri kita dengan ilmu. Ini namanya menolong diri sendiri, mendekatkan dengan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi pernah bersabda, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah. Apa maksudnya? Jaga batasan syariat Allah, jaga dirimu dengan terus di dalam aturan Allah, supaya Allah menjagamu. Jagalah batasan syariat Allah, kamu akan dapati Allah selalu di hadapanmu, selalu menolongmu, memberikan taufik kepadamu. Ini caranya untuk selamat. Makanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat menafsirkan hadis yang saya sebutkan tadi riwayat Imam Muslim. Selalu ada sekelompok dari umat ini yang membela, memperjuangkan kebenaran. Semua ulama mengatakan hum indi ashabul hadis. Menurut aku mereka itu adalah orang yang setia mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, mempelajari sunnah, mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, inilah caranya untuk istiqamah di atas jalan yang lurus. Berdoa dan selalu menetapi majelis ilmu. Orang-orang yang berkoar-koar di luar mengatakan kenapa mereka ini hanya ngaji saja, kapan berbuatnya? Subhanallah, orang mengikuti pengajian inilah justru amal soleh yang termasuk yang sebaik-baiknya. Menuntut ilmu inilah yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Coba baca biografinya Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Bukhari dan Muslim. Apa yang mereka lakukan sepanjang hidupnya? Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, para ulama besar. Apa yang mereka lakukan kalau bukan menuntut ilmu, memahami dan menyebarkannya kepada umat? Seandainya mereka mengetahui ada jalan lain yang lebih utama, pasti mereka memilih jalan tersebut. Makanya setiap menuntut ilmu ini merupakan sebab terbesar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan tapak kaki kita insya Allah selalu dimudahkan menempuh jalan yang lurus sampai kita bertemu dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang selalu berpegang teguh mengikuti petunjuk Allah, dialah yang akan terbimbing untuk senantiasa menempuh jalan yang lurus. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, karena waktu juga yang membatasi ya.
Maka saya cukupkan sampai di sini nasihat yang saya sampaikan. Dan ini merupakan akhir dari rangkaian daurah atau pengajian yang kita laksanakan sejak kemarin subuh. Mudah-mudahan apa yang saya bawakan, beberapa kajian ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan kita di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Rasulullah SAW sampai di akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kita selalu istiqamah di atas petunjuknya sampai nanti kita menutup hidup kita tetap di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saya cukupkan. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Mungkin di akhir kajian ini tidak ada tanya jawab ya, karena saya terburu-buru mengejar jadwal penerbangan. Kami cukupkan ya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.